Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih masyarakat kita mudah sekali percaya terhadap hal-hal yang seperti itu atau tuduhan-tuduhan terhadap hal yang bersifat magic, ya, babi ngepet dan sebagainya. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di IRC 13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, kembali di video ini saya menyajikan The Current Issue Corner atau isu-isu terkini, tetapi kali ini tidak berkaitan dengan dunia politik, melainkan dunia sosial kemasyarakatan. Dan isunya adalah berkaitan dengan seorang YouTuber sukses yang tinggal di pelosok atau di pedesaan. Tetapi yang mengejutkan adalah bahwa sekaligus juga yang membuat kita sangat prihatin adalah bahwa tuduhan orang-orang sekitar terhadap si YouTuber ini, ya, yang bernama Siswanto, ya, dengan nama akunnya adalah Sibun, ya, dengan kini subscribernya mencapai 1,22 juta dan luar biasa penghasilannya sebagaimana banyak diberitakan mencapai 150 juta per bulan. Dan ini yang tadi saya bilang memprihatinkan adalah bahwa tuduhan para tetangga atau orang-orang sekitarnya bahwa Siswanto ini adalah pelaku pesugihan karena dilihatnya kaya secara mendadak. Bahkan diberitakan dia baru saja membeli mobil dengan, membeli rumah dengan harga 450 juta di desa yang tentu saja harga yang sangat tinggi, ya. Sementara dia hanya ada di rumah, ya, dan membuka bengkel kemudian bermain HP. Ya, para tetangga tidak tahu kalau dia seorang YouTuber tentang atau yang isinya atau kontennya adalah tentang berkaitan dengan bengkel gitu ya. Nah, kasus seperti ini sebetulnya bukan hal yang baru karena kita juga dikejutkan juga belum lama ini tentang tuduhan seseorang yang juga dianggap kaya mendadak, ya, sebagai pelaku pesugihan babi ngepet misalnya, ya. Dan di masa-masa yang lalu juga seringkali kita mendengar, ya, berbagai tuduhan semacam itu yang dilayangkan kepada orang yang di mata sekitarnya tiba-tiba kaya, tiba-tiba mendapatkan harta yang melimpah. Ya. Nah, tentu mereka tidak tahu bahwa mereka yang kaya itu, yang di mata mereka kayanya mendadak, sesungguhnya adalah punya usaha yang mereka mungkin tidak tahu. Nah, seperti kasus yang menimpa Siswanto, YouTuber asal Banyumas ini. Ya, orang-orang sekitarnya, para tetangganya tidak tahu kalau Siswanto ini adalah seorang YouTuber yang ternyata sukses luar biasa, ya, cukup membuat konten tetapi mendatangkan penghasilan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa sih masyarakat kita mudah sekali percaya terhadap hal-hal yang seperti itu atau tuduhan-tuduhan terhadap hal yang bersifat magic, ya, babi ngepet dan sebagainya. Nah, saya ingin melihatnya pertama dari sisi sosiologi, ya, tentang kehidupan sosial masyarakat kita, ya, terutama masyarakat pedesaan katakanlah, ya, pada aspek cara berpikirnya. Buat cara berpikir masyarakat desa secara umum, tentu tidak semua, ya, kalau kita mengacu kepada ilmu sosial adalah masih bersifat tradisional, ya. Masih bersifat melihat kepada sesuatu yang gaib sebagai pemberi kekuatan. Nah, jadi ketika misalnya ada orang yang ingin kaya, ingin mendapatkan jabatan yang tinggi atau kursi yang empuk, basah, dan lain sebagainya, maka alih-alih berusaha dengan bekerja keras, ya, mewujudkan itu, tapi berusaha dengan hal-hal yang gaib, mencari kekuatan-kekuatan yang bisa membawa mereka secara instan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan fenomena seperti itu memang
seringkali atau kerap kali terjadi di negara kita, terutama memang pada masyarakat-masyarakat yang masih cara berpikirnya tradisional. Ya, tentu tidak semua, sekali lagi ya. Karena di masyarakat perkotaan juga kadang-kadang kita menemukan juga hal-hal yang bersifat tradisional seperti itu, yang berkaitan dengan tahayul, magic, dan seterusnya. Ya, itu yang pertama ya. Yang kedua, ini juga menjelaskan bahwa berkembangnya teknologi komunikasi yang luar biasa dengan internet yang kini sudah memasuki hampir semua bidang kehidupan manusia, dengan primadonanya adalah media sosial, itu ternyata tidak dibarengi dengan tadi itu landasan cara berpikir, kemudian kultur yang mendukungnya. Ya, tentu atau terutama di masyarakat-masyarakat yang jauh dari pusat gitu ya. Memang secara fisik ya, produk-produk teknologi komunikasi itu mungkin saat ini sudah banyak masuk ke berbagai pelosok. Ya, handphone misalnya, kini di kampung-kampung juga anak-anak kecil bahkan sudah memiliki handphone, juga sudah memiliki akun di media sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain sebagainya. Tetapi kadang-kadang kepemilikan atau pengenalan terhadap produk-produk teknologi komunikasi itu juga tidak dibarengi dengan cara berpikir dan kulturnya yang mendukung. Ya, akibatnya bahwa ya beberapa orang hanya sekedar tahu gitu ya, sekedar tahu produk teknologi, tapi bagaimana nilai-nilainya, nah itu masih belum ngeh. Nah, pada sisi yang lain dengan kejadian ini juga bahwa di Indonesia terutama produk-produk teknologi seperti media sosial itu ternyata memang belum menyeluruh atau belum merata di seluruh negeri. Ya, terbukti banyak ternyata masyarakat kita yang tidak tahu YouTube, tidak tahu, mungkin YouTube-nya tahu, tapi bagaimana orang menggunakan YouTube untuk misalnya menjadikan konten yang pada akhirnya menghasilkan uang atau mendapatkan pemasukan. Dalam bahasa YouTube-nya mendapatkan monetisasi dari AdSense yang masuk ke dalam tayangan-tayangan di video tersebut. Sehingga apa yang terjadi di kampungnya Siswanto di Banyumas sana mungkin juga bisa terjadi di daerah-daerah yang lain di Indonesia yang cara berpikirnya masih bersifat tradisional. Ya, beruntung saudara Siswanto merasa tertantang dengan kondisi itu, karena itu dia justru berjuang mengajak anak-anak muda terutama ya, orang-orang sekitar untuk bersama-sama menjadi YouTuber. Meski pada awalnya agak kesulitan karena banyak yang melarangnya, bahkan pernah juga dianggap teroris karena sering berkumpul dengan teman-teman muda ya. Orang-orang tuanya juga banyak yang menghalangi karena tuduhan ada kekuatan gaib, pesugihan gitu ya. Tapi dengan gigih Siswanto terus berusaha dan pada akhirnya berhasil mengajak beberapa teman-temannya yang kemudian menjadi komunitas YouTuber di kampungnya. Tentu ini perjuangan yang luar biasa. Kalau ini terus banyak dilakukan, saya kira orang-orang kita makin melek, makin rasional cara berpikirnya, sehingga fenomena-fenomena seperti tuduhan-tuduhan yang bersifat gaib itu tidak banyak terjadi. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat teman-teman. Sampai bertemu kembali di video berikutnya. Tetap semangat.